silakan turunkan kakinya. Sudah tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bisa kembali saja. Bisa bilang sudah bisa. Insya Allah kita di sini semuanya adalah guru-guru yang hebat gitu saja. Amin. Nah, di sini kita akan berdiskusi bersama tentang penerapan budaya positif. Apa sih kira-kira pentingnya untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah? Menurut Ustaz saya, mungkin ada yang bisa berpendapat? Ya, saya Ustaz. Karena dengan suasana positif, maka kegiatan akan berjalan dengan nyaman. Karena dengan suasana yang positif, kegiatan bisa berjalan dengan nyaman. Apabila suasananya tidak positif, kegiatannya tidak bisa nyaman atau tidak berjalan. Tidak ada kenyamanan boleh. Selanjutnya Ustazah, kira-kira hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu adakah sebuah korelasinya Ustazah? Berhubungan sekali. Apa hubungannya kira-kira? Timbal balik, gimana maksudnya? Ketika nyaman, kita maka anak akan nyaman dan sekolahnya juga nyaman, belajarnya pun bisa maksimal. Iya, kalau misalnya lingkungannya nyaman, kita nyaman, anak-anak bisa nyaman. Kalau misalnya lingkungannya tidak nyaman, apakah itu ada pengaruhnya ke anak-anak? Pengaruhnya? Kenapa bisa ada pengaruhnya Ustaz? Muridnya tidak dapat keberkahan. Masya Allah ya, muridnya tidak dapat keberkahan, sehingga di sini penting sekali untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang positif di sekolah supaya siswa bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya Ustaz Miftah. Nah, budaya positif sendiri itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah dan sudah disepakati bersama. Nah, tujuan adanya budaya positif ini supaya siswa bisa berperilaku dengan kritis, bertanggung jawab, dan juga penuh dengan rasa hormat. Tujuannya itu untuk menciptakan sebuah budaya yang positif. Selanjutnya Ustazah. Nah, target pembahasan pada hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Selanjutnya tentang perubahan sebuah paradigma dalam dunia pendidikan. Insya Allah, karena kita sudah sekolah penggerak, tidak asing lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan paradigma pendidikan. Yang pertama, anak bukanlah sebuah tabula rasa. Tabula rasa itu apa Ustazah? Anak bukan tabula rasa. Ada yang mungkin bagaimana? Anak, kita tidak boleh menganggap bahwa anak itu sebuah tabula rasa, tidak boleh. Anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa Ustaz? Tidak punya apa-apa. Iya, kita tidak boleh menganggap bahwa siswa itu adalah selembar kertas kosong, tidak punya bekal apapun. Kita harus menyadari bahwa siswa kita itu adalah anak yang sudah memiliki isi, sudah punya potensi sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa menuntun. Makanya di sini semua anak terlahir dengan bakatnya yang masing-masing unik. Kita tidak bisa memaksakan anak itu sesuai dengan kehendak kita. Selanjutnya, budi pekerti dan kita sebagai seorang guru tugasnya hanya menuntun
supaya anak itu bisa selamat dan bahagia dalam tujuan hidupnya. Kita tidak boleh memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena tadi anak itu bukan sebuah tabula rasa, sudah memiliki bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak yang suka menggambar untuk bisa matematika, tidak bisa. Karena itu pernah dikatakan oleh Kiai Dewantara bahwa seorang guru itu ibaratnya adalah seorang petani yang menanam jagung. Apabila petani itu ingin jagungnya bagus, maka harus dipupuk dengan baik, dirawat. Tetapi petani ini tidak bisa yang namanya mengharapkan biji jagung yang sudah ditanam kalau akan tumbuh menjadi sebuah padi. Jagung tetaplah jagung. Sama dengan anak. Ketika anak sudah lahir dengan bakat dan potensinya masing-masing, kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hanya punya kewajiban untuk menuntun supaya nantinya, misal anak itu punya bakat seni atau suka dengan musik, mungkin kedepannya dia bisa menjadi musisi yang handal. Ketika anak itu suka matematika, suka olimpiade, ya maka untuk kedepannya kita arahkan dia untuk bisa mengikuti berbagai macam olimpiade. Kita tidak bisa memaksakan anak yang suka matematika suka dengan musik. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Dan sebagai seorang guru, kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin tentu saja ada yang masih ingat kodrat alam dan zaman. Maksudnya bagaimana mungkin? Loh kok jam semuanya? Belum sarapan kan sudah sarapan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Belum tahu. Kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai seorang guru tidak boleh terlalu idealis. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya kita ada pembelajaran, mungkin ada tema A, tema B, dan seterusnya. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk diajak berkunjung ke pantai mungkin, yang notabene kita jauh dari pantai. Mungkin kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di dekat sekolah kita dengan sampah mungkin. Itu menyesuaikan dengan kodrat alamnya anak-anak. Yang kedua, kodrat zaman, di mana kita tidak boleh terlalu menekan anak untuk tidak menggunakan gadget. Karena anak zamannya memang sudah digital. Yang mana kita harus bisa mendampingi anak supaya bisa memanfaatkan gadget itu dengan baik. Itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak boleh terlalu idealis. Dan yang terakhir, semuanya itu tujuannya satu, yaitu berpihak kepada anak. Apa yang kita lakukan itu semuanya harus berpusat kepada anak, untuk anak, dan untuk kebahagiaan anak. Selanjutnya saya bisa. Nah, perubahan paradigma ini tidak bisa dilakukan apabila tidak ada lingkungan atau suasana yang positif, karena itu merupakan dasarnya. Untuk itulah bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan lingkungan yang positif di dalam sekolah sehingga anak itu bisa merasa nyaman. Apabila lingkungan sekolahnya saja sudah tidak bisa positif, itu akan berpengaruh kepada belajarnya anak, psikologinya anak. Karena apa yang kita lakukan itu secara tidak langsung itu juga menjadi teladan mereka. Selanjutnya. Nah, mungkin kita coba game sedikit ya, saudara-saudara. Kita coba games. Mungkin berpasangan dua-dua nih. Berpasangan dua orang. Yang satu tugasnya nanti mengepalkan tangan, dijaga supaya tangan ini tetap mengepal. Dan yang satu tugas
tugasnya membuka kepala dari tangan temannya. Yang bertugas membuka kepala tangan temannya bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa membuka kepala tangan temannya. Mungkin dengan merayu, memaksa, dan seterusnya. Silakan. Nah, untuk yang bertugas mengepalkan tangan sebisa mungkin dijaga agar tangan ini tetap mengepal dan tergenggam. Yuk saja, bisa kita coba selama 30 detik. Monggo, silakan. Iya. 30 detik. Bagaimana caranya? Sudah? Sudah. Baik. Adakah yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Tangan. Iya. Adakah motivasinya? Mendasari? Oh, saya lahir dikit-dikit tadi. Ustaz Ansor, kenapa kok terbuka tangannya? Ada pemaksaan, Ada pemaksaan. ada pressure. Berarti menang senang ya? Ada lagi? Hanya Ustaz Ansor dan Ustaz Ansor yang berhasil? Oh, berhasil. Oh, motivasinya apa Ustaz? Ya, kan tujuannya harus bisa membukakan itu ya. Iya. Sekuat tenaga, bagaimana caranya saya bisa membuka tangannya. Bisa kritik aja. Ya, apa berbagai cara untuk mengejar sebuah tujuan itu tadi. Kira-kira yang bisa mengontrol untuk tangan itu bisa terbuka dan tergenggam, kira-kira siapa Ustaz? Yang punya tangan, yang punya tangan ini yang tergenggam. Yang tergenggam. Yang membuka, kira-kira berusaha untuk membuka tadi, kontrolnya dari mana? Yang membuka. Kontrol Kontrol saya sendiri. dari motivasinya, kontrolnya dari mana? Motivasinya dari yang membuka, pengen buka. Ya, yang buka, yang ingin membuka, yang tetap mengotot dan pengen mengotot gitu ya. Maka kontrolnya dari mana kira-kira? Diri sendiri. Inilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya kontrolnya ada dalam diri sendiri, tidak dari orang lain. Kalau misalnya motivasi dan kontrol itu dari diri sendiri, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan tadi. Selanjutnya saya. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dalam dunia pendidikan. Sering sekali kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya guru itu tidak bertugas untuk mengontrol murid, tapi hanya mendampingi mereka. Kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya. Yang kita bisa adalah kita hanya menuntun dan mendampingi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat itu salah satu saya ternyata. Karena penguatan positif itu hanya akan membuat anak merasa terpaksa untuk mengikuti apa yang kita mau. Loh kan maksudnya hanya menguatkan supaya anak itu mau, tidak. Ya mungkin itu akan berjalan hanya sekali dua kali dalam jangka pendek. Tapi apabila anak itu sudah sadar bahwa dia itu nggak mau dititipkan, aku nggak suka dititipkan, maka dia punya hak untuk memberontak. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ternyata sebenarnya kritik itu bisa malah menurunkan atau mematikan karakter siswa. Siswa akan merasa, oh diriku tidak benar, berarti diriku salah dan seterusnya. Itu hanya bisa mematikan karakter mereka. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita mengatakan kepada anak-anak, ya kamu nurut sama ustazah, karena ustazah mungkin yang lebih berpengalaman. Kalau kamu nggak nurut, nanti kamu tahu konsekuensinya bagaimana. Justru itu
tidak baik. Karena sejatinya tadi yang mengontrol tingkah laku semua manusia itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma kita sering mengatakan antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini ternyata juga kurang tepat dilakukan, dan yang teori yang baik itu adalah teori kontrol, yang mana teori kontrol ini bisa memahamkan bahwa kenyataannya kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kalau kita menggunakan teori stimulus dan respon, itu kita masih berasumsi bahwa semua siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Sedangkan yang benar adalah setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, setiap siswa itu memiliki gambaran yang berbeda juga. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus dan respon itu kita mencoba untuk mengubah pandangan orang lain. Tetapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami dari sudut pandang mereka. Selanjutnya, teori stimulus dan respon itu beranggapan bahwa kita membiarkan orang lain itu mengontrol diri kita sendiri. Padahal yang benar adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk yang teori stimulus dan respon itu kita beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, teori stimulus dan respon yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi untuk teori stimulus dan respon ini adanya sebuah paksaan. Sedangkan kalau dalam teori kontrol itu ada sebuah kolaborasi. Kalau di stimulus dan respon itu ada menang kalah, kalau di teori kontrol itu semuanya menang karena tadi ada sebuah kolaborasi. Jadi yang bagus yang mana Ustaz saya? Yang stimulus atau respon atau yang teori kontrol? Teori kontrol, di mana intinya kita tidak memaksakan kehendak siswa, kita tidak berusaha untuk mengontrol siswa, tapi di sini kita bersama-sama untuk saling berkolaborasi dengan siswa. Selanjutnya, kita masuk ke disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, itu kira-kira yang terlintas apa Ustaz saya? Kata disiplin, tepat waktu, patuh. Ada lagi? Sesuai dengan kesepakatan. Ada lagi? Patuh, tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan. Berarti ketika mendengarkan kata disiplin itu yang terlintas mungkin berhubungan dengan peraturan dan tata tertib. Padahal sebenarnya kata disiplin ini mengacu kepada disiplin diri sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki motivasi terhadap diri kita sendiri dan mengontrol diri sendiri untuk bisa menyadari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Jadi intinya disiplin diri di sini adalah setiap manusia bisa menyadari dan memiliki rasa untuk tetap mempertahankan harga dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol diri sesuai dengan keyakinan yang bersifat universal. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin dalam dunia pendidikan itu memerdekakan siswa dalam belajar itu berasal dari sebuah disiplin diri yang kuat. Disiplin diri di sini maksudnya apa? Motivasi diri
yang berasal dari siswa sendiri. Jadi bukan karena sebuah paksaan dia mau mengerjakan sesuatu itu karena memang itu sesuai dengan keyakinannya, tidak bersifat memaksa. Nah, tujuannya kita di sini adalah sebagai seorang pendidik, kita bertujuan untuk menuntun siswa agar bisa memiliki nilai-nilai dan nilai kebajikan yang positif yang bisa muncul dari dalam diri siswa. Ini tujuan kita, bukan untuk membuat anak itu terpaksa melakukan aturan-aturan yang kita buat, tetapi bagaimana memunculkan sebuah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan diri sendiri. Selanjutnya. Nah, ada tiga motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Yang kedua, manusia melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Dan yang ketiga, manusia melakukan sesuatu karena memang timbul dari dirinya sendiri untuk bisa menjadi diri yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara ketiga itu satu saja, manakah kira-kira yang menurut panjenengan semuanya yang baik? Yang ketiga, di mana kita bisa menjadi orang sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita inginkan. Itu namanya motivasi internal. Inilah tujuannya. Tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah memunculkan motivasi internal dari dalam diri murid kita. Selanjutnya. Nah, mungkin kita bisa berefleksi sejenak ya, saudara. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita tidak ingin terlambat, betul ya? Sebisa mungkin kita tidak terlambat. Kira-kira kita tidak ingin terlambat itu karena apa? Karena memang ingin mendapatkan pujian dari pimpinan, atau karena tidak ingin mendapatkan hukuman, atau karena memang ingin menghargai diri sendiri, saudara? Menghargai diri sendiri. Kenapa? Supaya bisa disiplin. Masya Allah. Andai kata tidak ada cekcok sekolah, apakah kita bisa tetap disiplin? Insya Allah. Kenapa? Itu karena diri sendiri pengennya Iya, luar biasa. Ustaz, kok diam aja? Apabila tidak ada cekcok. Saya ingin ditanya dan karena sudah ditanya saya bisa. Nice. Sebetulnya ini sudah berkejam. Artinya di dalam diri kita kan sudah punya stok of knowledge kita masing-masing. Dari hasil baca, dari hasil pendidikan, dari keluarga dan sebagainya. Semua itu berhubungan. Begitu dimunculkan seperti ini kan saling kayak apa ya? Neuron-neuron itu kan tersambung. Ya. Saya membayangkan sebuah keluarga, seorang ayah, ibu dan beberapa anak. Dan itu bagaimana ketika anak itu usia balita, kemudian menjalani fase usia itu kita akan orang tua itu selalu mengikuti. Jadi itu saya membayangkan guru seperti itu. Guru seperti itu. Bagaimana kita tega kepada anak kandung kita ketika kita misalnya anak kita rebel, anak kita meraju, anak kita kemudian meminta sesuatu yang tidak bisa ditunda, apalagi di dalam karakternya masing-masing. Kita selalu bisa memahami anak kita. Maka kemudian ada satu kata yang kemudian mewakili ini saya pikir, masuki dunia anak atau masuki dunia mereka, bawa ke dunia.
Karena sebuah kolaborasi itu harus seimbang. Kolaborasi tapi kata kunci itu harus seimbang. Artinya apa? Ya kalau kamu mau kolaborasi dengan anak, masukin dunia anak-anak dulu. Baru imbang kan? Nah, kita imbangkan dulu, kita turunkan itu. Kita imbangkan dunia anak-anak itu apa sih? Bagaimana sih? Baru pelan-pelan kita bawa ke dunia orang dewasa. Ke zaman kita, ke takdir zaman tadi kan. Kita tidak bisa takdir kemudian zaman kita paksakan dengan kita memahami itu juga belajar kan, belajar takdir zamannya dia apa sih, kita belajar di situ baru kita tarik pelan, kita tanamkan nilai-nilai kan. Dan sebetulnya yang ada kata juga yang dari satu ulama-ulama itu kan ngomongnya gini bahwa seseorang itu bisa tumbuh kembang itu tergantung temannya. Nah, kalau temannya bukan temannya baik ya dia akan menjadi baik. Kalau temannya buruk ya. Artinya apa di sini bisa ditarik bahwa sebetulnya kolaborasi yang paling pas itu ya teman sejawat menciptakan. Bisa jadi begini, misalnya di dalam satu organisasi OSIS Ormas itu kan ada anak-anak yang sebetulnya sepantaran ya, baik kelas 7 dan 9 misalnya bisa jadi mereka ini kan disiplin lah yang pengurus OSIS kan itu kan menjadi contoh apa teman bagi teman-teman dan itu menciptakan budaya sekolah yang positif. Saya membayangkan sebuah pesantren itu berabad-abad bisa bertahan ya, dengan bukan karena kiainya keren, bukan karena yang mampu pondok itu tegas dan keras dalam ilmu. Mereka karena itu tadi budaya positif di sebuah komunitas atau institusi itu sudah terbentuk. Nah, coba kita lihat itu ada jenjang. Jadi ada santri senior itu jadi lurahnya, ya kan? Jadi tim disiplinnya. Dan mereka ketika dihukum oleh teman senior itu nggak ada rasa sakit hati, nggak ada rasa takut yang berlebihan, ada kolaborasi tadi ada. Coba kalau gurunya yang kiainya yang marah, wah bisa istilahnya dalam benak mereka bisa kualat ya. Nah itu nggak sampai turun di situ. Sehingga kemudian konconnya apa tadi? Konconnya apa? Nah, kita bagaimana membangun sekolah ini, menciptakan budaya positif dan itu butuh waktu. Butuh waktu tidak bisa singkat. Kalau alih generasi itu kan 15 tahun. 15 tahun itu baru bisa terbentuk. Ini tak terus dari aku sih dari narasumber ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Ustaz. Saling berhubungan dengan Ustaz ya, bahwa untuk apa sih kita belajar budaya positif, untuk menciptakan suasana atau lingkungan yang positif, karena itu saling berhubungan. Ketika suasana atau lingkungan itu positif, maka habit atau kebiasaan-kebiasaan positif dari anak itu juga akan muncul. Gitu bisa. Terima kasih. Selanjutnya sudah. Nah, mungkin kita bisa berefleksi kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi. Ada motivasi ingin mendapatkan penghargaan, terhindar dari hukuman, dan motivasi untuk bisa menghargai diri sendiri. Kira-kira siswa kita ada di posisi yang mana, Ustaz? Kondisi siswa kita masih takut dihukum. Masih takut dihukum. Sehingga disinilah tugas kita, bagaimana kita bisa membersamai siswa untuk bisa menciptakan motivasi dalam diri mereka sendiri. Karena kalau motivasi itu sudah berasal dari diri mereka sendiri, tanpa kita ingatkan pun, itu mereka sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, untuk menciptakan motivasi yang internal, motivasi diri dalam diri siswa, mungkin kita bisa mengurangi yang namanya
hukuman dan juga kita bisa meminimalisir yang namanya sebuah penghargaan. Karena apa? Karena sebuah penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman bagi siswa kita ustaz-ustazah. Selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ustaz-ustazah. Ada seorang siswa namanya Doni. Nah, Doni ini siswa SD kelas SMP lah. Karena kita SMP, maka Doni ini siswa kelas 1 SMP. Nah, Doni ini memiliki kebiasaan suka mengambil bekal makanan teman-temannya. Kemudian teman-temannya ini melaporkan ke ustadzanya, ke gurunya. Kira-kira kita sebagai seorang guru apa yang bisa kita lakukan pada Doni? Masya Allah, ya luar biasa. Menanyakan apa langsung memarahi atau langsung menegur? Menanyakan dulu. Kenapa tidak langsung menegurnya? Kalau langsung menegur nanti jadinya merasa malu Merasa malu, dan merasa paling disalahkan. Ada lagi? Ustaz? Yang kita lakukan apabila kita mendapat laporan dari siswa kita bahwa ada seorang siswa yang suka mengambil bekal makanan temannya. Apakah langsung pada saat itu ditegur di depan teman-temannya? Tidak. Dipanggil dulu, ditanyakan penyebabnya, gitu ya. Itu yang biasanya kita lakukan. Iya, insya Allah itu. Selanjutnya Ustazah. Nah, ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menyadari bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang wajib dan harus terpenuhi. Untuk itulah kenapa ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge orang itu atau memarahi orang itu. Kita harus menanyakan dulu tujuannya untuk apa. Tujuannya supaya kita tahu ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi dalam diri siswa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan rasa sayang dan cinta kasih. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasakan sebuah kesenangan. 5 kebutuhan ini harus terpenuhi, baik itu dalam ustadz-ustadzanya maupun siswanya. Selanjutnya, setuju, luar biasa. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ketika tadi kembali ke kasusnya Doni, kita menanyakan kepada Doni, kira-kira kamu kenapa kok seperti itu? Kenapa ambil bekal makanan temannya? Kalau Doni menjawab, karena aku lapar, karena aku tidak dikasih bekal makan sama mamaku, Ustazah. Kalau Doni menjawab seperti itu, maka di sini Doni memiliki kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang tidak dimiliki. Maka di sini nanti ustaz-ustazah bisa punya sikap sesuai dengan kebutuhan dasar tadi. Selanjutnya, kalau misalnya ketika ditanya, Doni menjawab karena dia merasa senang apabila banyak yang memperhatikannya. Karena dia akan merasa menjadi amat disayang. Karena gurunya memperhatikan, teman-temannya fokusnya ke dia karena dia suka mengambil bekal makan temannya. Maka di sini ada kemungkinan kebutuhan untuk cinta dan kasih sayangnya Doni tidak didapatkan di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, kalau misalnya Doni menjawab dia merasa bosan, saya bosan Ustazah dengan bekal yang dibawakan oleh mama, saya ingin menu yang berbeda dan seterusnya, sehingga saya mengambil bekal makan siang teman. Maka di sini ada kebutuhan dasar akan sebuah kebebasan.
di mana Doni merasa bosan terhadap bekal makanan yang dibawa oleh mamanya. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Kalau misalnya kita tanya sama Doni tadi, karena dia merasa puas, merasa dirinya itu hebat, karena bisa mengambil bekal temannya tadi, sehingga temannya merasa takut dan tersakiti, maka di sini ada sebuah kebutuhan penguasaan yang kurang terpenuhi dalam diri Doni sendiri, sehingga dilampiaskanlah kebutuhan tadi ke dalam lingkungan sekolahnya. Yang selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kadang kita juga melihat ada teman ada siswa kita yang ketika ditanya ya iseng aja Ustazah, suka jadi temannya iseng, tidak ada maksud apa-apa Ustazah, ya iseng, suka aja, fun aja. Ketika teman kayak gini, maka di sini ada kebutuhan kesenangan yang tidak didapatkan dari dirinya sendiri. Mungkin di lingkungan rumahnya kurang dapat kebutuhan itu dan seterusnya. Nah, untuk itu kita tidak boleh langsung menjudge anak itu nakal, anak itu begini dan seterusnya, karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri anak. Mungkin di rumahnya ada anak yang nakal, mungkin suka cari gara-gara sama temannya. Ketika ditanya, oh ternyata di rumah dia kurang perhatian, sehingga ini diperhatikan oleh orang lain, oleh ustadzahnya. Karena di rumah dia sendirian, tidak punya saudara, ayah ibunya banyak bekerja sampai larut malam, dia butuh teman ngobrol dan seterusnya. Mungkin ada kebutuhan kasih sayang yang tidak didapatkan. Nah, dengan kita bisa mengetahui kebutuhan dari anak yang belum terpenuhi inilah kita bisa mengambil sebuah sikap. Kita ingin bersikap yang bagaimana? Ada yang ditanyakan mungkin itu saja? Tidak ada? Bukan pertanyaan ya, tapi saya membayangkan lintasan-lintasan. Ya, ternyata anak itu juga manusia. Iya. Betul, kita kadang menganggap anak itu bukan manusia. Konsep cilik ngomong aja, takon aja, padahal dia manusia. Artinya manusia yang juga punya, itu kan kebutuhan dasar kita juga, orang-orang tua juga, anak bayi juga. Ternyata itu manusia, gitu. Jadi manusia harus dihargai. Apalagi kalau kita tarik lagi, itu umat Nabi Muhammad. Itu jeruman ya. Kan nyanyi umatnya Nabi Muhammad. Saya membayangkan anak saya sendiri, ini pengalaman punya anak. Kalau dulu mungkin membayangkan, tapi oh iya, bikin kecewa anak itu, bikin kecewa nabinya. Kalau begitu itu wah luar biasa bajiknya, bijaknya, bajikan tadi. Iya. Bijak itu jadi bahwa anak itu manusia, wujudnya aja kecil, tapi dia manusia punya dasar iman. Iya. Sama dengan kita. Kadang-kadang kita ini cari perhatian itu karena mungkin kasih sayangnya kurang di rumah. Pas disewoti istrinya. Ya, banyak kita sering dapat cerita burunya murah-murah, kalau mali rame ambek sing. Kan sering kita dengar cerita kan. Itu betul. Nah, artinya dari 5 dasar itu bisa jadi juga mempengaruhi kita juga dalam berinteraksi dengan manusia kecil tadi. Kita lintasan. Iya betul. Jadi memang kita terkadang mungkin berrefleksi bahwa orang bersikap demikian itu pasti semuanya memiliki sebabnya, memiliki tujuan. Itu kita sekali lagi tidak boleh langsung menjudge orang itu tadi suka marah-marah, menjudge orang itu tadi oh ternyata dia baperan, tidak bisa, karena mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya tadi, sehingga itu bisa dilampiaskan ke lingkungan sekitarnya, gitu loh. Iya. Jadi mungkin yang perlu ditanamkan ke anak-anak dan kita sendiri bahwa interaksi kita dengan lingkungan, dengan manusia itu ada dampaknya. Jadi misalnya tadi kalau saya terlambat datang atau tidak masuk, itu sebetulnya dalam pikiran kalau yang paling level tinggi
jangan suka merepotkan orang lain. Iya. Misalnya saya tidak masuk, siapa orang yang saya repotkan? Anak-anak tidak dapat saya penuhi hak-haknya. Kepala sekolah saya repotkan, teman yang piket saya repotkan, Merepotkan banyak. merepotkan banyak orang. Nah kalau anak-anak misalnya yang mempunyai kesalahan, melanggar misalnya, kamu begini ini merepotkan banyak orang. Kamu ini merepotkan adik kelas orang tua, teman yang kamu jadi ya juga sakit kamu sering merepotkan banyak orang. Nah ketika kita sudah punya level kesadaran seperti itu, sebetulnya ada lagi level tertinggi, tapi itu sudah cukup untuk menanamkan pada anak-anak bahwa kalau kamu melakukan tindakan yang keliru itu tidak hanya kamu yang berdampak, tapi lingkunganmu berdampak. Orang tuamu repot, wali kelasmu repot, temanmu repot. Kalau kita sudah kesadaran begitu, kalau kita terlambat karena cekloknya, ngitung ceklok terlambat repot kan? Repot, sing ngitung kok, kok bisa roe kehadiran berkurang repot hitungnya kan? Kalau foto kan nggak repot. Iya. Enggak, maksudnya itu kalau ditarik ngalor itu tetap bisa nilai-nilai seperti itu. Betul, karena semuanya saling berhubungan ya Ustaz. Iya. Tapi itu juga tidak boleh dikatakan ke anak langsung. Jadi ketika kita kamu melakukan ini semuanya itu nanti juga. Ya, pada titik nasihat itu kan proses. Iya. Jadi prosedur misalnya di PPKA, di kelas itu kan prosedur. Apa sih mas? Kendalanya apa? Ya. Mas mau mas? Oh iya. Artinya itu kita memasuki dunia mereka, dimasuki dulu dunianya. 5 dasarnya tadi dimasuki dulu. Mencari kebutuhan dasarnya kan. Betul, kalau kita sudah paham baru ditarik. Mas kalau begitu, itu yang penting itu begini mas. Kalau kita banyak orang, artinya kita selami dulu dunianya, baru kita tarik ke dunia kita. Iya, luar biasa. Satu putaran. Selanjutnya sudah berbicara. Guru harus punya dasar seperti ini. Guru harus pintar dan tampil. Guru bahasa Inggris harus juga. Kemudian ada ilustrasi lagi Ustaz. Ada seorang anak namanya Diva. Dia itu kalau dalam matematika juga kurang bisa. Pada suatu hari dia diminta untuk ke depan mengerjakan sebuah soal. Karena saking gugupnya, Iva ini tiba-tiba menjatuhkan sesuatu dari mejanya untuk bisa ke depan. Ketika Iva jatuh, teman-temannya otomatis menertawakannya. Dan ustadznya ini tidak berusaha untuk melarang teman-temannya tadi menertawakan Iva, sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Ketika ke depan, Iva ternyata tidak bisa mengerjakan soal, dia tergagap-gagap. Dan sama ustadznya malah dihukum untuk berdiri di depan sambil memegangi telinganya. Kira-kira yang dilakukan oleh ustadznya tadi, panjenengan setuju enggak? Kenapa kok tidak setuju? Karena membuat malu Iva di depan teman-temannya. Kalau membuat malu di depan temannya itu dampaknya apa biasanya? Bisa trauma dan mematikan sebuah karakter. Kira-kira apa yang dilakukan Ustaz tadi sebuah konsekuensi? Apa hukuman? Hukuman. Kenapa bisa dikatakan hukuman? Karena Iva tidak bisa menjawab pertanyaan, akhirnya dikasih hukuman berapa? Iya. Tidak bisa menjawab. Langsung diberi hukuman pada saat itu juga. Sehingga dikatakan sebuah hukuman. Kira-kira menerapkan hukuman bagus apa buat ini? Kurang bagus. Kurang bagus. Selanjutnya ini ada hubungannya dengan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu bersifat satu arah, belum ada sebuah kesepakatan, sehingga ketika bersifat satu arah ini tadilah ada pihak-pihak yang dirugikan. Otomatis
biasanya yang dirugikan itu adalah yang terhukum. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kira-kira antara hukuman dan konsekuensi lebih bijak yang mana ya saya? Konsekuensi. Tetapi ternyata pada pengaplikasiannya konsekuensi ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah tidak ada kesadaran dalam diri siswa itu sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Ketika konsekuensi itu kemudian hilang, maka biasanya kesadarannya itu tidak akan nampak dan biasanya cenderung siswa itu akan melakukan kesalahan yang sama seperti. Nah, hukuman dan konsekuensi bisa terpilih satu jelas. Nah, mungkin ini ada kita bisa jawab bersama-sama. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Diminta push up. Hukuman. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit ketika istirahat. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Lari keliling lapangan. Konsekuensi. Ya, coba. Kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Konsekuensi karena tidak memakai kaos kaki. Sudah. Nah, di sini gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa melihat perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Tadi bahwa hukuman itu bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi itu karena hasil sebuah kesepakatan. Selanjutnya, apa? Susah dilihat tadi antara sepakatannya seperti apa yang susah Itu dilihat. patokan itu. Ada patokan. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tanpa adanya rasa sakit. Selanjutnya, kalau hukuman itu membuat anak itu sakit, baik itu fisik maupun psikisnya, karena hukuman itu kan tidak hanya dalam bersifat memukul ya, tapi juga bisa secara verbal. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, karena meskipun itu berdasarkan kesepakatan yang sama, itu terkadang juga membuat anak terkesan agak dipaksa akan untuk menuruti sebuah kesepakatan yang tadi. Selanjutnya, kalau hukuman itu nanti anak akan membenci sebuah kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai tentang kedisiplinan. Kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak untuk bisa menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan untuk yang konsekuensi yang baik. Di sini nanti kita bisa melihat kalau kita sering menerapkan sebuah hukuman kepada anak, maka anak akan cenderung menutupi sebuah kesalahannya, tidak akan bisa bersifat terbuka karena takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak akan lebih untuk mematuhi peraturannya.
bisa bersifat menghukum. Kira-kira apa maksud saya? Dihukum oleh sebuah penghargaan. Karena kalau dia tidak berhasil, dia merasa Gagal. gagal atau merasa merasa nggak enak diri. Iya, kalau kita terlalu sering untuk memberikan sebuah penghargaan kepada siswa, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendeknya anak. Anak mungkin akan termotivasi untuk selalu mendapatkan penghargaan, pujian. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin sebuah pujian, padahal tujuannya bukan itu. Kita bisa menuntun anak untuk bisa tumbuh motivasi dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, penghargaan akan tidak efektif apabila itu dilakukan berulang kali, sering kali. Nah, kemudian penghargaan itu juga bisa merusak sebuah hubungan. Kalau misalnya kita biasanya meranking siswa, nah itu biasanya bisa jadi anak yang tidak dapat ranking bagus itu merasa gagal, merasa buruk. Nah, ini juga kadang bisa merusak sebuah hubungan antara teman-temannya sendiri. Selanjutnya, penghargaan itu bisa mengurangi sebuah ketepatan dan kualitas. Anak yang cenderung sudah mendapatkan sebuah penghargaan itu merasa puas dengan apa yang sudah didapat, sehingga kurang adanya motivasi untuk terus meningkatkan keterampilannya dan kualitas dirinya. Sehingga di sini bisa dikatakan kalau penghargaan itu bersifat menghukum apabila dilakukan seringkali. Tidak proporsional. Iya, tidak proporsional. Selanjutnya, nah, ketika tadi kita sudah membicarakan tentang hukuman dan konsekuensi, yang lebih bagus yang mana Ustaz? Antara hukuman sama konsekuensi tadi? Konsekuensi. Ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu namanya adalah restitusi. Kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan antara murid dan murid, nah kalau restitusi di sini adalah proses untuk menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, menciptakan apa? Menciptakan suatu disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Kalau tadi konsekuensi itu meskipun ada kesepakatan tapi membuat murid tidak nyaman. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang mungkin dipaksakan. Sedangkan untuk restitusi ini tidak ada paksaan, tapi kita mencoba untuk menumbuhkan, menggali nilai-nilai keyakinan dari dalam diri murid untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka. Ini adalah restitusi. Nah, restitusi ini bisa membantu murid untuk memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah disiplin yang positif dan memulihkan dirinya sendiri ketika berbuat salah. Karena tadi berasal dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, tujuan dari restitusi ini adalah siswa bisa menghargai dirinya sendiri, karena tadi tentu saja semuanya itu tidak dari kesepakatan antara guru dan siswa, tapi seorang guru bisa memunculkan nilai disiplin yang positif dari dalam diri siswa. Ini namanya sebuah restitusi. Restitusi itu adalah sebuah penawaran, bukan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi tadi adalah sebuah paksaan, masih ada paksaan. Sedangkan kalau restitusi ini adalah kita menawarkan kepada murid. Murid ini berbuat apa untuk memperbaiki kesalahan, sehingga itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ketika semuanya itu bisa muncul dalam dirinya sendiri, maka setiap tingkah laku, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan oleh murid itu bertujuan untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau kita berbicara kepada siswa yang sering terlambat, kita tidak bisa langsung, kamu nggak boleh terlambat lagi, tidak. Tapi bagaimana kita bisa memunculkan rasa bahwa ketika dia terlambat, maka dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Itulah sebuah restitusi.
Tapi bagaimana kita bisa memunculkan sesuatu yang dalam murid ketika dia tidak mengerjakan tugas? Kan apa akibatnya? Kemudian apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa tepat waktu mengerjakan tugas? Itu adalah sebuah restitusi. Sampai sini bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Jadi imitasan. Betul apa yang dikatakan bahwa jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang bicara. Anak pun juga begitu, dimintai, meskipun itu salah, tapi kan mesti dimintai benar. Tapi kita memilihkan alternatif solusi. Restitusi tadi. Iya. Kalau begini, kamu bagaimana supaya ini tidak terulang? Artinya dia diminta untuk berbicara tentang dirinya sendiri apa? Artinya apa? Ya sudah kita dengarkan. Jangan melihat siapa sih ngomong. Kok anak kecil ngerti apa? Itu salah betul. Iya. Jadi apa yang disuarakan itulah yang kita dengarkan. Jangan lihat lari dia sih ngomong. Iya kan? Iya benar. Kita ini kadang-kadang teman sejawat begitu loh. Ya teman sejawat begitu. Kadang-kadang kita meremehkan. Kenapa sih nggak guyon saja? Misalnya kalau ada sesuatu mutiara yang itu dari, iya kan? Kalimat-kalimat mutiara yang bisa kita petik misalnya dari Ibu siapa? Yang membuka cakrawala Miftah, membuka kan? Nah yang begitu kalau meskipun dari beliau yang misalnya secara senioritas, secara umur, secara ya, mungkin lebih. Tapi kalau beliau mengingatkan saya misalnya dengan kalimat juga sulit kan, jangan melihat orang. Iya betul. Murid begitu, itu manusia. Betul. Ingat murid itu adalah manusia. Sama seperti kita, seluruh kebutuhan dasarnya harus dimiliki dan terpenuhi. Sama restitusi juga begitu. Boleh saya singkat dua kata? Ya. Menjadi pendidikan yang manusia. Oh ya, menjadi pendidikan yang bisa memanusiakan manusia. Betul. Iya, tetap pasti. Betul sekali, betul. Jadi restitusi. Oke, kita selanjutnya. Kita ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas, hanya saja proses dalam membuatnya, proses membuat sebuah keyakinan itu yang berbeda. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama dan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam lingkungan kelas tadi. Selanjutnya sudah. Nah, contoh keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu misalnya yang pertama, sebagai seorang guru kita memahamkan ke anak-anak tugasnya guru itu apa saja, tugasnya siswa itu apa saja, itu sebelum membuat peraturan kelas nih, keyakinan kelas. Setelah itu, setelah memahamkan ke anak-anak, kita bisa meminta anak untuk menuliskan sebuah keyakinan dalam sebuah kertas lot misalnya. Silakan tulis keyakinan kelas apa yang menurut kamu harus ditaati bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Kita minta anak-anak untuk menuliskan itu, diskusikan. Mungkin ada anak yang nanti akan menuliskan tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas dan seterusnya. Setelah itu terkumpulkan semuanya, kita bisa menjadikan satu hasil dari pendapat mereka dalam sebuah kertas. Nah, setelah itu guru bisa mengajak anak untuk memilih kira-kira mana kalimat yang masih mengandung kata negatif, dan kita bisa mengubah menjadi sesuatu yang positif. Kalimat negatif dan positif maksudnya paham bisa saja? Apa? Itu bahasa. Oh iya, lupa.
Contoh misalnya ada anak yang menuliskan tidak boleh terlambat ke kelas, maka kita bisa mengganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh, jadi kita menghilangkan kata tidak. Kan barangkali ada anak seperti itu. Tidak boleh hibah misalnya. Ya kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, terkadang di dalam sebuah keyakinan kelas dengan segitu banyak anak yang bisa menyuarakan apa yang ada dalam hatinya, dia ingin memiliki kelas bagaimana, bla 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 dan seterusnya, sudah diganti dengan kalimat yang positif, kita sisir lagi. Karena keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, sedikit tapi itu efektif dan efisien. Itu lebih baik daripada terlalu banyak tetapi tidak ada fokus. Inilah yang dinamakan sebuah keyakinan kelas. Setelah proses itu terjadi, barulah kemudian hasil dari diskusi itu menjadi sebuah keyakinan kelas dan ditandatangani oleh guru dan siswa atau ketua kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi ada prosesnya. Sampai sini, mungkin ini bisa menjadi tips buat wali kelas atau mungkin sudah dilaksanakan misalnya. Ya, prinsipnya kan kita minta pendapat. Iya, intinya Dia dengarkan suaranya orang bisa untuk mengatur dirinya sendiri di kelas. Bagaimana menciptakan komunitas belajar yang kondusif. iya. Dan kadang-kadang kita ini teori-teori pendidikan seperti ini misalnya hilangkan kata negatif, buat kata positif. Kadang-kadang kita nggak tahu dasarnya, kenapa sih begitu. Sebetulnya itu jauh lebih jauh. Dalam doa pun kita dalam doa tiap hari itu selalu kan mintanya baik-baik. Tidak ada kata negatifnya. Itu apalagi sekarang ada ditemukan teori yang air yang ketika diberi kalimat-kalimat yang negatif itu reaksi air menjadi susunannya menjadi kacau. Padahal itu air ya. Padahal air dan kita ini 70% itu air. Iya. Jadi kita mendengar negatif airnya susunan DNA di air berubah dan jadi betul-betul negatif. Betul. Iya. Nah dasar-dasar seperti itu yang kemudian kita harus pelajari, kita harus yakini dan kita cari. Iya. Kalau saya sih simpel aja, diterapkan di anak kita sendiri dulu, baru nanti pasti akan terkena anakku dulu. Iya. Betul. Jadi intinya adalah tadi kita tetap harus memberikan kesempatan siswa untuk bisa menyuarakan atau berpendapat sendiri. Selanjutnya saudara, yang terakhir adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua, guru sebagai seorang teman. Yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer. Dari kelima ini, kira-kira ada yang terbaik yang mana? Menurut saya, manajer. Kenapa manajer? Karena bisa mengontrol dan juga sebagai pemimpin. Wih. Luar biasa, saudara. Iya. Selanjutnya, iya. Jadi guru sebagai seorang penghukum sudah jelas ya bahwa guru tersebut suka memberikan hukuman, baik hukuman fisik maupun hukuman verbal. Dan kata-kata yang tentunya itu tidak baik bagi murid karena bisa menyakiti mereka baik dari segi fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, Itu nggak ada kesulitan ya. Efek ke anak bagaimana nggak? ada berpengaruh pada psikisnya sama karakternya. Tadi dia kan cenderung akan menutupi kesalahannya ketika menghadapi guru tersebut. Dia tidak akan menjadi seseorang yang terbuka ketika menghadapi guru tadi. Dan guru tadi percaya bahwa segala bentuk hukuman itu bisa mengubah anak, padahal
Tidak. Justru hukuman itu bisa mematikan karakter anak. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, guru tidak membentak-bentak, bukan. Guru justru malah bersikap lembut kepada siswa, tetapi kalimat-kalimatnya ini mengandung makna yang bisa mengintimidasi siswa. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Coba begini ya, kalau misalnya orang tua kamu tahu bagaimana. Nah, itu menimbulkan sesuatu rasa bersalah kepada murid. Sehingga di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri. Dan ini juga tidak baik. Selanjutnya, posisi teman. Ini mungkin yang sering kita lakukan ya, menempatkan diri sebagai teman bagi anak-anak. Sebenarnya posisi guru sebagai seorang teman ini bagus karena mereka akan nyaman ketika berbicara dengan gurunya. Tetapi hal negatifnya adalah ketika kita berusaha untuk tegas dengan mereka atau suatu hari kita tidak menolong mereka, mereka akan timbul pikiran loh, katanya usut temanku, kok seperti ini kamu. Nah, itu juga tidak ada dampak negatifnya. Selanjutnya, nah yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau di sini adalah guru mengawasi, kemudian akan memanggil anak apabila ada datanya, data. Dan seorang pemantau ini sangat mengandalkan sebuah perhitungan atau catatan. Jadi guru itu bisa memanggil anak atau mengajak bicara anak apabila ada data yang nyata dan lengkap. Nah, yang terakhir itu adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Di sini, nah, posisi manajer inilah posisi di mana seorang guru itu bisa berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid agar murid itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, inilah yang mungkin posisi yang baik yang kita bisa belajar dari posisi manajer ini. Dari kelima posisi itu kira-kira untuk Ustazah biasanya cenderung yang mana? Pembuku, rasa bersalah, kemudian manajer, teman, pemantau. Kira-kira untuk Ustazah cenderung yang mana? Yang sudah dilakukan dari awal, yang sudah dilakukan saat ini, yang saat ini sudah dilakukan. Ya manajer. Luar biasa. Itu kebiasaan di rumah begitu. Oh ya, memanage suaminya. Kan? Biasa memanage suaminya. Kalau saya biasanya menempatkan anak itu di posisi dan menempatkan diri saya itu sebagai teman. Itu saya ya dulu. Karena saya merasa bahwa menjadi teman itu sudah hal yang baik, ternyata masih ada negatifnya. Ternyata benar yang posisi guru, kontrol guru yang bagus adalah sebagai seorang manajer, di mana bersama-sama mendiskusikan bersama anak untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer inilah harus khatam dulu guru sebagai pemantau dan sebagai seorang teman. Jadi harus melewati dua ini dulu baru bisa menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Gitu. Nah ini sudah ya tadi. Nah posisi manajer ini bisa diterapkan dengan menggunakan alat yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu kita untuk bisa menyadarkan anak tanpa memaksa mereka. Karena tahapannya adalah ada 3. Yang pertama, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah.
kedua yaitu menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu adalah kita menanyakan ke anak, kamu punya alasan untuk melakukan hal yang demikian, kira-kira alasanmu apa? Nah, kemudian untuk menstabilkan identitas itu kita bisa, mohon maaf ya, nomor pertama tadi menstabilkan identitas, nomor dua validasi tindakan yang salah, dan nomor tiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Mungkin langsung ini aja ya, saya tunjukkan contohnya. Oke. Jadi ini merupakan tahapan bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi sebagai kontrol diri sebagai seorang manajer. Nah, di sini orang guru tidak langsung menegur anak yang terlambat di depan siswa, dan ketika kita menegur dia di depan siswa itu akan malah memalukan dia. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas, di mana kita bertanya tentang kesepakatan sekolah itu apa, berangkat ke sekolah pukul berapa, atau jam berapa. Sebenarnya kalau itu adalah hal yang wajar kan ya, dan semua orang juga berkeluarga ya. Apalagi kalau manusia, ada manusia yang sempurna. Nah, pada awal percakapan itu kita memberikan penguatan ke anak bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan, bahkan Ustaz Daud pernah melakukan sebuah kesalahan. Di sini bertujuan supaya anak tidak down. Setelah itu, setelah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kita tanya tujuan dia melakukan hal itu apa, alasannya apa. Di sini kita bisa melihat kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang belum dia penuhi di sini. Menurut sifat ini, kira-kira kalau tidurnya terlalu larut, menurut sifat bagus nggak ya? Nah, saya kalau di kelas suka ketiduran ada maunya. Nah, kemudian bagian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kepada dirinya sendiri. Kira-kira kalau tidak melakukan hal seperti itu, konsekuensi apa yang dia dapatkan? Dikali 2, jadi 5. Baik, menurut sifat ini, apa yang kita lakukan itu tadi sudah sesuai dengan keyakinan atau pas sama keyakinan sebagai anggota organisasi tidak? Ya, saya salah kerja, saya berjalan baik melakukan, saya malah hilang. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki semuanya? Saya akan menjadi pasal dulu, namanya gimana itu caranya supaya bisa hidup cepat? saya berjaya dan minta tolong mama buat mengikuti supaya akhirnya diikuti sama semua orang. Sebentar ya. Ya, ada lagi kira-kira menurut sifat? Mungkin Di sini kita berusaha untuk membuat siswa berpendapat sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya sendiri. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Gimana ya? Sukses untuk sifat. Sama-sama.
Di itu kan Syifa jalan banget itu ngerjain tugas. Situ diingatkan kan sama si Aulia. Tapi Aulia ini nadanya sangat keras gitu. Jadi kayak marahin sama itu Syifa ini gak terima kalau dimarahin sama Aulia gitu. Jadi mereka berantem sampai Syifa jatuh. Lalu saya berburu dengan mereka untuk mengingatkan mereka jangan berantem sama. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Gak apa-apa sih. Oke, makasih ya Gisel ya bisa sudah ambil kita sama Aulia ya. Oke, jalan aja. Syifa, Aulia, ada apa? Ya saudara, kemudian kita bertemu saudara. Ya kemarin kita dalam dorongan sampai Syifa jatuh. Ya, terus gimana kondisi Syifa sekarang? Sama tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya ada apa sih ya? Hal yang kedua? Saya sebagai ketua kelas mengingatkan Syifa untuk berbeda Di mana di menstabilkan identitas kita tanya rangkaian kronologis kejadiannya. Kemudian sama kita menempatkan diri bahwa setiap manusia itu pasti memiliki sebuah kesalahan. Artinya perdana kita sadar diri saya terbatik tidak masuk. Ya Allah saya mampu kemarin saya Syifanya dengan cara yang gak bagus. Di sini Ustazah juga mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dan juga kondisi kalian saat ini bertemu dengan teman, itu sebenarnya adalah yang wajar seperti manusia ya. Ustazah pun juga pernah melakukan hal yang sama seperti kalian. Ini bersatunya mereka dengan Dan di sini kita tidak mencari nih siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mencari bersama-sama solusinya apa setelah kejadian ini ya. Nah, ini kalian punya alasan ya, kenapa melakukan kegiatan ini ya. Coba Ustazah yang lama ya, coba kasih kesimpulannya dengan kita menanyakan tujuan untuk melayani apa. Jadi saya merasa nggak dihormati sebagai ketua kelas. Baik. Jadi intinya sama konsepnya, begitu Ustazah. Jadi posisi kita sebagai seorang manajer itu bisa dibantu dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi dengan cara apa Ustazah? Menstabilkan identitas mereka. Kita bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita bisa menguatkan bahwa setiap orang pasti memiliki sebuah kesalahan. Dengan kita menempatkan seperti itu, siswa tidak akan merasa terpojokkan. Yang kedua, yaitu validasi kesalahan. Kita bisa menanyakan kepada siswa. Karena tadi kembali lagi, kita juga harus mencari kebutuhan dasar siswa mana yang belum terpenuhi. Tujuannya dia melakukan itu apa dan seterusnya. Dan yang terakhir, menanyakan sebuah keyakinan, di mana kita memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat apa kira-kira yang akan dilakukan dia untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Dengan seperti itu, kita di sini bisa menumbuhkan disiplin positif dan motivasi internal dari dalam diri manusia itu sendiri, dari dalam diri siswa sendiri, tanpa adanya unsur paksaan. Begitu ya Ustazah. Sampai sini tadi ada yang ditanyakan? Sampun? Sudah. Mungkin sudah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look at my actions, look at the stars. Do you need me faster? Jazakumullah.
Jazakumullah khairan katsiran. Saya sampaikan kepada Ustazah Riri yang sudah berbagi ilmu di sekolah SMP Al-Falah Delta Sari tentang budaya positif. Dengan berbagi ilmu ini, kami di sekolah semakin paham bagaimana cara memberikan budaya positif di sekolah. Artinya, kami harus benar-benar berpusat kepada siswa atau berpusat kepada murid. Yang selama ini kami sebagai guru hanya terfokus pada motivasi eksternal saja ketika memberikan pendidikan kepada anak. Ternyata dari berbagi ilmu oleh Ustazah Riri, kami tahu bahwasanya lebih baik kita menggunakan motivasi internal dari murid itu sendiri, sehingga murid dalam mendisiplinkan diri benar-benar muncul dari dalam diri mereka sendiri. Begitu. Terima kasih Ustazah Riri, semoga sukses selalu dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang ada di Indonesia. Saya berbuat salah gitu, biasanya saya langsung ditegur dan dimarahi, jadi saya lebih kurang buat mengintrospeksi diri. Tapi ketika tadi bicara sama Ustazah, saya lebih bisa untuk mencari kesalahan saya apa dan bisa untuk membenarkan apa yang saya telah buat. Kalau saya berbuat salah, saya langsung ditegur sama guru saya. Jadi saya merasa malu gitu dan jadi orang yang kayak bersalah banget. Tapi kalau sama saya sendiri, saya merasa bisa lebih dan saya lebih percaya diri dan bisa mencari kesalahan saya. Udah.